Dari belakang dia tahu-taunya. Oke. Oke teman-teman. Tenang, Zoe, tenang. Gimana Kak El Putra? Sehat? Baik, apa kabar? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Kalau semuanya Ramai ya? Kak El Putra ini tadi dari jauh kan dari sini Kak atau tadi kebetulan habis ada kegiatan dan tadi sebenarnya harus drop koper buat ke hotel untuk acara FFV nanti malam. nanti Harus Sorry, goyang-goyang ini. Oke, baik. Terima kasih Kak El Putra sudah menyempatkan waktunya ke sini. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah nyempatin waktu buat kesini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik. Kak El Putra, sebelumnya ini acara dari teman-teman produksi media Experience merupakan ajang memamerkan karya-karya kita selama kami menempuh pendidikan di program pendidikan vokasi produksi media. Aku pengen nanya sedikit ke Kak El Putra terkait yang lagi fame banget itu adalah berperan sebagai Rangga di Rangga dan Cinta. Tapi mungkin sebelum itu aku pengen tahu dari Kak El Putra sendiri itu backgroundnya kakak itu dulu sebelum berkecimpung di dunia entertain, Kak El Putra itu sebagai apa Kak? Iya, kebetulan saya itu sebenarnya profesional singer. Tapi di kamar mandi. Sama kayak kita sih sebenarnya. Iya. Enggak. Serius. Oh, serius. Sebenarnya Sorry, goyang-goyang. sebelum ini tuh saya hanya seorang mahasiswa yang aktif di salah satu organisasi di Indonesian Youth Diplomacy Local Chapter South Sulawesi di Makassar, dan menyusun skripsi seperti mahasiswa pada umumnya, menikmati kehidupan sebagai seorang mahasiswa, dan ternyata selama menjalani hidup sebagai mahasiswa tingkat akhir, puji Tuhan saya mendapatkan kesempatan untuk casting di film Rangga dan Cinta gitu. Jadi sebenarnya nggak ada background acting atau background sebagai mahasiswa teatrikal gitu sebelumnya. Oke, dan berarti pas lagi nyusun skripsi gitu ya, tiba-tiba mendapat callingan. Itu awal mulanya bisa akhirnya mendapatkan peran Rangga itu seperti apa Kak? Sebenarnya awal mulanya saya di notice sebagai Rangga itu awal mulanya cukup unik. Mungkin teman-teman beberapa yang sudah tahu kalau saya sempat naik ke atas panggung bersama Liodra, dan ternyata dari situ sudah tiba-tiba video itu terblow up, dan ada salah satu talent manager namanya Kak Angga, dia me-reach out saya untuk menawarkan apakah bisa untuk ikut casting, dan kemudian setelah itu saya coba-coba untuk submit video casting tersebut untuk casting online, dan puji Tuhan mereka ternyata pengen saya langsung ke Jakarta untuk casting offline gitu. Jadi kurang lebih ada sekitar berapa lama ya? Semingguan saya di Jakarta untuk casting, bertemu bersama Mas Riri, bertemu dengan Mbak Mira dan Mas Nikola Saputra juga sebagai produser film Rangga dan Cinta gitu. Dan ternyata puji Tuhan setelah mengikuti beberapa proses casting, 2 hari setelahnya saya diumumkan keterima sebagai Rangga gitu. Oke. Emang pintu rezeki itu nggak ada yang tahu ya. Bener-bener banyak banget. Berarti pas lagi nontonin Liodra tuh bener-bener sama sekali. Emang yang aku tahu Kak El sendiri big fans dari Liodra ya? Iya benar. Bener-bener fans berat banget dari Liodra. Oke. Jadi saya bersyukur juga karena kita nggak pernah tahu Tuhan itu mau taruh rezeki kita di mana, dan ternyata rezeki saya Tuhan taruh melalui tangan Liodra sendiri gitu, dan ternyata dari situ saya bisa bertemu dengan teman-teman semua sekarang. Saya bersyukur sekali. tapi setelah video itu muncul, terus habis itu di-announce sebagai Rangga,
apakah sempat ada apa ya conversation lagi kan sama Kak Lyodra sendiri? Pernah ketemu lagi kan atau gimana? Setelah itu saya ketemu Lyodra itu di bulan November tahun lalu. Waktu itu ada showcase-nya Raffi Sudirman. Dia kebetulan sahabatnya Lyodra juga dan dia salah satu mahasiswa di UI juga di Iya benar. FEB ya? Iya. Gitu. Temennya ini? Temennya? Oh ya? Oh gitu? Enggak. Oh enggak. Oke. Gitu, jadi ketemunya di situ dan ternyata dia masih ingat kayak El apa kabar gitu, dan udah sempat ngobrol-ngobrol juga bersama Lyodra dan mamanya waktu itu gitu. Memang ya jalannya berliku-liku tapi ujungnya Tuhan menyempatkan di sini ya Kak ya. Benar sekali. Betul. Dan mungkin sebelum kita bertanya lebih jauh dulu tuh sebelum masuk ke film atau mungkin masa kecilnya KL ini cita-citanya sebagai apa Kak? Jauh banget tuh. Waduh, Iya, jauh banget nih. Dulu waktu kecil tuh kita pasti punya apa ya, banyak mimpi ya, banyak pengen jadi ini, pengen jadi, kadang tiba-tiba pengen jadi pendeta. Gitu, jadi maksudnya banyak kenapa nih? Kenapa? Ada apa teman-teman? Aman ya? Aman banget. Awan. Enggak, itu contoh. Dulu itu dari kecil saya pengen banget jadi pilot. Dari TK senang pakai baju pilot. Terus mainannya semua pesawat, terus topi-topi pilot dan sebagainya, sampai SMA itu saya pengen banget jadi pilot, dan ternyata orang tua tidak mengizinkan saya untuk menjadi seorang pilot, dan akhirnya disarankan untuk masuk ke teknik karena stereotip orang tua pastinya mereka memikirkan kayak yang terbaik untuk anaknya pastinya, dan mereka berpikir bahwa kalau misalnya saya masuk IT bisa mempunyai cakupan yang luas di di lingkungan pekerjaan gitu. Jadi itu pemikiran orang tua awalnya, dan ya saya lulusan teknik informatika, sarjana komputer gitu. Oke, berarti tadi sendiri kan dari KL sendiri itu tadi berawal pengen jadi pilot, terus abis itu disarankan masuk ke IT oleh orang tua. Tanggapan orang tua setelah mendapatkan kesempatan ini gimana pada awalnya? Jangankan orang tua, saya juga tidak pernah terpikirkan untuk menjadi seorang aktor. Saya belum apa ya, untuk menonton film, saya punya waktu untuk menonton film, tapi ternyata film itu saya nggak pernah tekuni yang nonton film setiap hari. Saya ke bioskop mungkin hanya ketika teman-teman mengajak nonton film yang lagi ramai, mungkin seperti itu. Jadi ketika saya mengabari orang tua saya untuk saya ngikut casting, mereka awalnya kayak kenapa tiba-tiba mau casting sebagai aktor. Maksudnya mereka juga nggak pernah, mereka bukan orang yang mengikuti film. Maksudnya kita nggak punya background yang cukup luas gitu di film. Jadi awal-awal mereka nggak mengizinkan, tapi pelan-pelan dengan berjalannya waktu, orang tua ternyata kayak saya meyakinkan mereka, karena mereka itu takut sekali kalau saya bakal, ketika sudah menikmati kerja, ketika sudah enjoy di pekerjaan, takutnya saya meninggalkan kuliah gitu. Akhirnya saya meyakinkan mereka bahwa saya nggak akan meninggalkan kuliah, dan puji Tuhan udah lulus sekarang gitu. Dan dari situ Kak, gimana sih cara kakak beradaptasi dengan dunia film ini ya? Begitu berarti kan baru banget masuk, baru banget terjun gitu. Ketika baru pertama kali masuk pre-productionnya, bertemu dengan orang-orang baru, membangun chemistry dengan orang-orang baru juga, itu proses adaptasinya gimana Kak? Proses adaptasinya itu saya kurang lebih persiapannya itu dari bulan Oktober. Dari Oktober sampai bulan Januari kurang lebih sekitar 4 bulan persiapan. Bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan Lea, bertemu dengan bertemu dengan Kiandra, bertemu dengan
Maura, Carmen, Lily, Mamet, dan juga Borne, lain-lain. Jadi penyesuaiannya paling apa ya? Karena saya juga lahir dan besar di luar Pulau Jawa, jadi saya harus bisa menempatkan diri lagi, mencoba untuk fit in dengan apa sih sebenarnya yang teman-teman di luar Pulau Jawa yang kayak istilahnya di luar Pulau Sulawesi, apa yang sering mereka bahas, apa sering mereka ketika kumpul-kumpul main gitu. Mungkin penyesuaiannya di lingkungan kali ya gitu, di lingkungan bersama teman-teman. Cuman kalau selama proses persiapan film, kita itu banyak sekali melewati proses reading, proses latihan bersama Mas Riri. Mas Riri juga nggak pernah ninggalin kita untuk nih skrip kalian latihan sendiri di rumah. Dia kadang ngechat kayak, halo El, gimana latihan di rumah, aman nggak? Kira-kira ada yang bingung nggak? Dia selalu ngechat kita satu-satu. Saya, geng cinta, semuanya pasti ditanyain sama Mas Riri gitu. Jadi selalu dituntun sama Mas Riri, Mbak Mira, dan juga Mas Niko. Oke, berarti tadi kan Kak El sendiri dari luar Pulau Jawa, terus first impressionnya apa nih? Ketemu Lea dan geng-geng cintanya, pas pertama kali ketemu, itu berarti kapan ya? Pertama kali ketemu geng cinta? Kita semua pertama kali ketemu masing-masing, belum pernah disatukan sama project manapun. Oke, pas casting berarti ya? Kalau sama yang lain mungkin sempat ketemu 1-2 kali pas casting. Cuman kalau sama Lea itu saya ketemunya waktu pas reading pertama. Jadi uniknya adalah waktu itu Mas Riri dan juga Mas Niko Mbak Mira, mereka nge-pair kita berdua hanya melalui foto. Jadi tidak dipertemukan secara langsung, dan ternyata puji Tuhan chemistry kita sudah pas gitu. Berarti sebelum dipasangkan sama Lea itu udah ada calon cinta yang lain kan? Sebelum itu saya sempat ketemu dengan 4 orang cinta kalau nggak salah. Ya, saya kenapa nih? Nggak apa-apa. Casting Ya. semuanya. Dengan 4 calon cinta waktu itu. Ada beberapa kali saya pulang balik ke Makassar, Jakarta untuk bertemu dengan beberapa cinta untuk di pairing, dan ya Yang paling ada 4 orang. Berarti yang paling cinta itu Lea berarti ya, yang pas gitu ya. Yang karakternya cinta banget. Karakter cinta banget. Sudah selesai tayang di bioskop. Ya mungkin dari situ gimana proses production-nya? Apakah bisa makin dekat lagi atau punya kenangan-kenangan baru gitu sama yang paling memorable itu apa Kak? Sebenarnya yang paling memorable itu semuanya ya, maksudnya kayak karena dia juga project dan pengalaman pertama saya di dunia acting, jadi dari awal proses sampai ke casting pun itu sebuah hal yang paling memorable. Tapi kalau misalnya ditanya yang paling memorable, mungkin saat-saat dimana kita proses reading dan sebagainya, karena kita itu datang benar-benar sebagai anak kecil yang haus dengan ilmu, yang haus dengan pengetahuan. Jadi kita datang benar-benar, walaupun beberapa teman-teman kami seperti Jasmine, seperti Rafli yang sudah punya pengalaman, tapi kita semua di situ selalu tanamkan ke diri kita bahwa kita masih anak kecil yang haus dan lapar untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Dan ternyata kita sampai sekarang benar-benar bertumbuh dan berproses bareng gitu. Oke, jadi belum jawab paling memorable ya? Udah ya? Udah. Sorry. Grogi. Oke. Ternyata grogi juga ya. Iya, bukan kita doang yang grogi. Gak cuma kita doang yang grogi ya. Baik. Oke, berarti tadi kan kita udah tahu backgroundnya semuanya dari sebelum syuting sampai sekarang. Aku pengen tahu mungkin lebih detail ke prosesnya kali ya, KL. Dari mulai di approach, apakah dari Miles Entertainment sendiri itu PH berarti ya? PH pertama yang approach KL kan untuk memeranin